Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh hadratil mukarramin, para ulama, para hujjah, para asatidzah, bil khusus para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Ibu, adik sekalian para pendengar pengajian rutin atau rutinan Ikatan Silaturahmi Lingkungan Ar-Rahman, disingkat Islah. Masih banyak yang nyebut Al-Islah ya. Ini mudah-mudahan populer karena untuk mengikat ikatan kita sebagai lingkungan, yaitu ikatan silaturahmi lingkungan Ar-Rahman. Sebenarnya idealnya yang namanya silaturahmi harus selalu dibangun dan juga dikembangkan dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segenap para penuntut ilmu yang rutin hadir, mulai dari Bapak Pembina Pak Haji Panoben Ajeminan, Haji Ahmad Ucup, Ustaz Khatib yang alhamdulillah hadir. Mungkin kemarin minggu absen karena ada agenda pindah ya Pak ya, pindah barang ya. Kawan-kawan semuanya, bendara, ini sekretaris belum ada berita ini Pak Wid, monitor juga yang mungkin belum hadir, sebaiknya ada kabar lah, sakit atau keluar kota atau apa itu. Ketika saya nge-share sesuatu, misalnya kemarin 1 minggu full saya di Jawa Timur, saya nggak ngerti apakah Pak Haji Ahmad Ucup tahu atau tidak ya kan, udah baca grup atau enggak ya nggak ngerti, tapi saya share di grup itu dikandung maksud minimal kalau ngerti itu, 1, ngedoain di perjalanan sehat kan gitu kan. Kedua, saya ada musibah karena bapak saya meninggal dunia. Bapak itu ya memang bapak angkat, tetapi sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri, almarhum Bapak Soeharto. Beliau pensiunan Departemen Pendidikan, menjadi guru puluhan tahun dan endingnya di pengawas pendidikan. Umurnya panjang juga, 72 tahun meninggal dunia di Ngawi, Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau diterima seluruh amal solehnya dan juga diampuni segala dosanya, diberikan sinar yang luar biasa di alam kuburnya, dimudahkan urusan ila yaumil qiyamah. Saya minta doanya. Kemarin saya sempat tahlil di sana plus minus 5 hari lah. Pengennya sampai malam ke-7, tapi karena ada perkara penting di Jakarta maka saya izin. Malam 7-nya malam Sabtu semalam gitu, ya. Khususan ila ruhi Bapak Soeharto bin Haji Slamet. Saya ulilah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Terima kasih bacaan Fatihah Bapak semuanya. Saya minta ikhlasnya. Jadi dengan Fatihah ini memudahkan keluarga kita yang dibacain doa ya, rutin ya oleh Pak Khotib. Kita semua tuh dalam rangka menghormati bapak ibu kita yang sudah nggak ada ya. Sering-sering lah bacain. Nggak bisa nyekar kembang ya baca Fatihah. Syukur bisa ziarah ke makamnya begitu ya, dirutinkan. Kalau makamnya memang dekat,
ya alhamdulillah. Kalau makamnya jauh, ya Pak Bambang berarti harus naik pesawat dulu, naik kereta, naik bis, lumayan juga. Tapi setidaknya dari sini, dari Jakarta, dari Tangerang, kita kirim Fatihah. Saya yakin udah, orang tua mungkin sudah nggak ada juga. Pak Musiman, orang tuanya masih ada? Sudah nggak ada ya. Pak Wib dibacain. Pak Ebi yang masih muda juga nih Ebi, orang tuanya udah nggak ada juga ya, dibacain. Ya. Kalau toh belum sempat datang ke kuburan. Kalau memang kangen lagi mimpi, nah itu cepet ziarah kubur. Biasanya kita dibawa mimpi ketemu bapak ibu kita, ya cepetan itu ziarah. Nah, itu gunanya berziarah kubur. Kemudian juga supaya juga bisa dipahami, dimaklumi, Pak Khotib, Ustaz Khotib, mohon doanya semua ya, Pak Haji, Bu Haji, dan masyarakat yang memang agak sibuk sedikit. Sebelum saya ngambil kuliah S3 juga memang udah sibuk, ditambah sekarang kuliah. Kuliah ini jamnya penuh sekali, Jumat, Sabtu, Minggu. Kayak tadi saya baru pulang banget kuliah, ambruk Tepar. Kuliahnya bukan di sini Pak, jauh banget di sana Pak. Naik kendaraan sendiri, jalurnya macet. Terus dari pagi di gaspol terus, pelajarannya penuh. Ya sudahlah, mohon doanya. Hasil nawaitu saya mah mintanya tambah ilmu aja, nggak pengen jadi apa-apa. Saya belajar tambah ilmu sedikit-sedikit. Ya memang agak sibuk, saya minta maaf. Dan sampai ditanya Pak Ade nih tadi, Pak Ustadz kemana aja? Padahal saya 1 minggu di Jawa, ya kan. Mestinya kalau kangen saya tuh Boya PC gitu atau Jabri. Ya, kalau ketemu baru ditegur. Ini zaman udah canggih, PC aja kalau kangen. Posisi Pak Ustadz lagi di mana? Sherlock. Ternyata di Jawa Timur. Sherlock lagi di mana? Lagi kuliah. Jadi ya begitulah dak. Kalau Pak Ustadz udah umur tua kok masih kuliah aja. Ya saya masih semangat. Memang semangatnya kadang lemes Pak. Kayak ngaji gini aja nih sama. Ngapain sih ngaji gitu? Untuk apa kita ngaji? Kok umur tua gini masih ngaji aja kan gitu? Sama ngaji sama nuntut ilmu kuliah itu sama aja sebenarnya. Tinggal nawaitunya dilurusin. Yang namanya nuntut ilmu itu dapat berkah dari Allah. Bahkan orang lain perang ke Afghanistan tidak boleh perang semua Pak. Harus ada yang nuntut ilmu. Indonesia andaikan ada sesuatu jangan semua tempur. Harus ada yang menghidupkan majelis ilmu. Itu maksudnya. Karena yang ngaji-ngaji kayak gini kelihatannya untuk apa sih gitu ya Pak Ustadz Latif ya. Dan saya sekali lagi mohon izin, saya tidak pernah melarang bapak-bapak ngaji di Manudin, ngaji di Banu Umar, ngaji di Bintaro Jaya, mau ngaji di Habib silahkan ya. Saya tidak pernah melarang. Silahkan nuntut ilmu di mana aja. Hatta ini islah hanya mau 5 orang, 7 orang, 10 orang, 12 orang, 15 orang, kita tetap jalan. Kenapa? Karena memang niatnya ikhlas. Karena Allah Ta'ala sampai kita dipanggil oleh Allah nggak bisa apa-apa, ya udah nggak usah ngaji lagi kan. Kalau namanya udah halangan syar'i, kita nggak bisa sholat aja nggak bisa, apa-apa nggak bisa ya nggak usah ngaji. Tapi selama kita masih sehat, dan himbauan saya kayak begini, kalau bisa di malam minggu itu, Pak De ya, dari awal setelah itu didirikan, sepakat sholat isya-nya jamaah di musola, langsung ngaji. Bukan kok malam pengajian dia datang misalnya jam 8, isya-nya nggak dikerjakan atau isya-nya di rumah, kecuali lagi sakit perut, buang air, ada tamu ya. Diupayakan pas sholat isya sebelum ngaji kan kita jamaah dulu tuh. Walaupun tadi imamnya Pak Bambang kan nggak apa-apa, mau imam siapa aja nggak ada masalah. Imam Huda, Imam Ebi, Ebi ini ntar bacanya lama-lama jadi imam lebih. Ini udah kita angkat merbot musola, sekarang diganti maknya. Nggak lama lagi kalau takdir baik, Ebi saya mau angkat jadi merbot yayasan, ya kan? Merbot sekolahan saya tuh ya namanya ada ibu-ibu katanya kurang sehat dan juga udah punya pekerjaan yang lain. Berarti emang takdirnya saya Ebi. Di sini ibunya, di tempat saya Bi ya, banyak doa aja Bi. Kalau takdirnya kena ente ya ente itu deh. Amin.
Iya, karena itu udah muter-muter juga nih Bang Bule. Mau ngelamar kemana baik dia, tetap aja jatuhnya di Kampung Bulak di tempat kita. Ini namanya rezeki yang begitu, ya. Biar sedikit rezeki juga. Soalnya Pak D mau ngajak ke Jogja, Pak D mau ngajak ke BSD, rupanya tupoksinya Ebi ini memang ya seperti ini, udah di Allah kasih keahliannya seperti ini. Dan itu disyukurin aja. Semua kita profesinya beda-beda ya, Pak Bambang. Tetap semangat ya, udah mudah-mudahan dagangannya lancar, Pak Win lancar, Pak D lancar, gitu. Istilahnya kalau dulu tuh apa dah, jauh nih matu, dekat di hati gitu kan. Jadi kalau kita memang jarang ketemu, yang penting kita saling berdoa, husnuzon, positive thinking, dibuang negative thinkingnya. Ya mungkin orang hidup pasti capek, itu jelas tuh Pak, capek. Tadi aja saya langsung ambruk tuh, sholat, tidur, subhanallah, ya. Karena kita ingat istiqomah pengen ngaji malam Sabtu ini jangan sampai enggak gitu. Itu udah jadi rutin, udah jadi kebutuhan kita. Minimal ya silaturahmi, ya kayak gini ngopi-ngopi, nggak usah dilihat apa yang kita makan, apa saja bermanfaat. Penting kita niatnya nawaitu nuntut ilmu. Sedikit mungkin ada manfaat Pak. Coba aja deh Bapak setel tuh YouTube saya tuh, kan ini kitab nih. Yang dari kita ngaji ingat kematian, fadilah nuntut ilmu, sabar ketika menerima ujian. Coba judul-judulnya kan banyak. Nah malam hari ini kan saya tadi lagi bingung nih, khawatir sudah saya sampaikan. Pernah nggak saya cerita tentang tawadu Pak? Pernah belum saya? Nggak, masih kitab yang membahas tentang tawadu belum ya? Karena saya cek di YouTube saya semua belum ada. Maksud saya jangan ada double, kalau double saya rugi. Karena ini saya rekam dan saya expose. Nah, yang sudah saya bahas jangan dibahas lagi. Saya cek tadi YouTube, ada ratusan YouTube itu belum ada membahas tentang tawadu ya. Makanya saya yakin, tapi udah saya uret-uret apa ini udah saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan belum. Kedua, salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sholawat busro Pak, belum apa ya Pak? Sholawat busro diapalin Pak, cek di Google nanti ya di rumah ya, sholawat busro namanya. Sholawat kan enak juga itu, sholawat tuh banyak, jadi jangan satu sholawat aja Pak. Ya, Ebi diketikin yang punya pembina juga, handphonenya jangan sholawat itu melulu, jadi biar ada variasi. Ebi ketikin, ada sholawat busro, sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan apal? Kamilatan wa salim salaman. Coba terusin. Bang. Coba terus. Tahallu wa tabariju bil qurbu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu birghaibu barang wa usnul wa yustasqa biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamatin wa nafasin sama-sama wa nafasin kulli malumillah. Enak apa enak? Enak, sholawat tuh banyak. Maksudnya jangan satu aja ya.
apa-apa. Ini mudah-mudahan pembina nanti diketikin di beliau. Jadi misalnya di setel itu berbagai jenis salawat, bisa salawat Gus Dur ya kan, salawat Abu Nawas, jadi variasi, nah, supaya enak ya kan. Jadi kita pengajian juga sama nih, saya setiap Jumat, setiap malam minggu nih saya cek salawat kita harus beda-beda. Ya apa aja lah yang kita hafal, ya Pak Win juga hafal, insya Allah ya. Amin. Ketiga, fi fadilati tawadhu, bab yang menjelaskan mengenai keutamaan tawadu. Tawadu itu rendah diri, bukan berarti hina ya, bukan. Coba kita lihat seperti apa tawadu itu. Qala berkata Nabi, kanjeng Nabi SAW, man tawadu'a, siapa yang tawadu, arti tawadu itu kalau bahasa kita ya nggak sombong lah gitu ya. Nah, ini makna sombong juga apa, makna tawadu juga apa. Lillahi karena Allah, rafa'allahu, Allah akan angkat, wa man takabbara, siapa yang sombong, wadu Allah, Allah akan rendahkan. Jadi orang yang tawadu itu derajatnya malah diangkat oleh Allah, tapi kalau yang takabur, yang sombong malah direndahkan Allah. Wa qala sallallahu berkata sallallahu, ma min adamin, tidak ada satu manusia anak Adam illa kecuali wa fi ra'sihi silsilatani. Semua anak Adam itu di kepalanya ada dua rantai. Silsilatun fis sama, satu rantai ada di langit, as-sabi'ah yang ketujuh, langit ketujuh. Wa silsilatun fil ardi, yang satu rantainya di bumi, as-sabi'ah yang ketujuh. Langit juga ada 7, bumi juga ada 7. Silsilatun fis sama is-sabi'ah, ya kan? Fil ardi juga sabi'ah. Sabi'ah yang ketujuh. Fa idza tawaddu'a, maka apabila tawadu siapa anak Adam, anak Adam itu maksudnya manusia, cuman panggilannya aja, ya bena Adam, anak Adam, maksudnya manusia. Rafa'allahu, Allah akan angkat bisil silati ilas samai, dengan rantai ke langit, as-sabi'ah yang ketujuh. Jadi artinya yang tawadu derajatnya naik ke langit ketujuh. Wa idza tajabbaro, apabila dia sombong, wadu Allahu bisil sati ilar adis samiyah, dia akan rendahkan Allah dengan rantai yang ke bumi yang ketujuh. Bumi yang ketujuh maksudnya apa itu? Serendah-rendahnya bumi, berarti kan paling dalam itu. Wa qala sallallahu idza ra'aitumul mutawaddiin, apabila kalian melihat orang-orang yang tawadu, fatawaddu'u, maka tawadu'lah lahum pada mereka. Wa idza ra'aitumul mutakabbirin, apabila kalian melihat orang-orang yang sombong, fatakabbaru alaihim, maka sombonglah mereka. Ini begini maksudnya. Kalau ada orang tawadu, kita tawadu. Kalau ada orang sombong, boleh disombongin gitu Pak De. Jadi orang yang sombong boleh disombongin. Orang yang rendah diri, kita rendah diri. Orang yang sombong, sombongin boleh. Nah, tapi sebaik-baiknya orang yang sombong pun juga kita, kalau kanjeng Nabi nih, kalau akhlaknya Nabi tetap beliau tidak sombong. Tapi andaikan kita sombong pun boleh, itu maksudnya kepada orang yang sombong. Nah, mana ini dalilnya? Ini tadi itu. Kalau sallallahu tawaddu ma'al mutawaddiin, maka rendah dirilah kalian bersama orang-orang yang rendah diri. Fa inna tawaddu'a, maka sesungguhnya orang-orang yang tawaddu ma'al mutawaddiin, beserta orang-orang yang rendah diri. Shadaqatun, itu adalah sedekah. Kalau kita tawadu kepada orang yang tawadu, itu sedekah. Wa takabbaru ma'al mutakabbirin, maka sombongilah orang-orang yang mereka yang memang benar-benar sombong. Fa inna takabbura, sesungguhnya takabur ma'al mutakabbirin, kepada orang-orang yang sombong, itu juga shadaqatun, sama. Jadi kalau misalnya ada orang songong, kita songong, itu sebanding, masih boleh. Itu Pak Bambang, rumusnya Pak Bambang. Jadi yang sebaik-baiknya kayak apa Zat? Nanti ada penjelasannya. Teh alat tuya, sombonglah kepada orang yang sombong. Tuh, malah begitu perintahnya.
Tih alat tuyah, sombonglah kepada orang yang sombong. Fa inna tiha alat tuyah sodaqah. Sungguhnya sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Maksudnya untuk menyadarkan orang yang sombong tersebut supaya tidak sombong. Ra'sut tawadhu'i, ra'su itu apa ya? Ra'su itu kan kepala, tapi di sini maksudnya inti. Ra'sut tawadhu'i, inti daripada tawadu adalah an yabtadi'a. Dia memulai bisalam, ngucapin salam. Ala man laqiyahu, kalau kepada orang yang menemuinya, yang ditemuinya. Assalamualaikum. Nah, kalau ketemu dia salam duluan, itu ciri yang nggak sombong. Kalau ketemu dia diem baik, itu beda. Berarti ada sama dikit tuh, masya Allah. Itu berarti Rasulullah mencontohkan kalau ketemu orang lain salam duluan. Nah, salam itu kan ajaran Islam. Kalau di Jawa mungkin monggo, permisi. Kalau di sini apa Pak De? Permisi juga kan. Maka punten, kalau kita duduk di depan, ada motor lewat, diem baik dia melewatin kita, itu sombong apa sombong? Sombong. Ada mobil juga sama, nggak permisi, sombong apa sombong? Sombong. Orang begitu boleh disombongin lagi tuh. Terserah itu caranya gimana. Yang bagus kan kalau ada orang duduk dia manggil, misi Pak, misi Bapak, misi Ibu, atau klakson, tem gitu. Kalau mobil kan banyak tekniknya. Maka kalau naik mobil ketika sudah masuk gang, sebaiknya kacanya dibuka. Kan kalau udah kaca dibuka kan bisa, walaupun nggak assalamualaikum, permisi ada, atau menundukkan kepala. Naik motor juga sama, klakson. Itu bagian dari akhlak yang diajarkan menurut Islam. Kelihatannya kecil kan, Bi? Apalagi di kampung orang itu. Seradak seruduk naik kendaraan nggak permisi, mobil bisa dilempar motor mobil kita. Bahkan apa? Pohon pisang lewat, atau lagi minimal disumain. Songong sama tuh bocah, kayak baru beli motor aja, nah gitu kan, nanti jadinya nggak baik. Nah, Islam mengajarkan apalagi di kampung sendiri, terutama juga di kampung orang lain yang kita harus permisi, Pak. Pernah nggak? Bang Boli juga pernah saya yakin ya. Kalau kita naik kendaraan dapatnya gang kecil, Pak. Udah gang kecil selisihnya setengah senti. Dan ada orang yang duduk di situ atau berdiri. Apa sikap kita, Pak? Jangan ditutup kacanya, Pak. Buka, makasih ya, Bang. Makasih ya, Bang. Dia kan ngasih jalan itu. Silakan, Pak, silakan. Baik banget tuh dia. Saya pernah pengalaman di Pamulang kalau nggak salah. Sempit banget, Google-nya salah, Pak. Google-nya ngajak ke gang sempit. Udah kadung masuk, mundur salah, maju salah. Nah, kalau kayak gitu permisi. Maaf Pak ya, kita sampai turun itu kehalangan tong sampah gitu, setengah senti karena tong sampahnya diangkatin sama si abang orang itu, saking baiknya. Masa kita langsung bablas saja, salah Pak. Bang, abang, ya Allah makasih Bang, tadi apa ditolongin, gara-gara tong sampah diangkat dikit menjadi 2 senti mobil kita masuk. Itulah etika Islam, ya kan? Apalagi orang yang udah kenal gitu, nggak kenal aja kita harus bilang terima kasih. Kalau bahasa Indonesianya atau etika ketimuran, terima kasih itu menyelamatkan kita juga. Minimal kita nggak dibandem orang, nggak diomelin orang, nggak ditegur orang. Oh itu tadi mobil sama orang mana itu dia? Sombong banget dia, mobil lewat-lewat baik, kagak langsung, nggak permisi. Nah inilah gunanya kita ngaji. Harus beda antara orang ngaji dengan enggak. Ya mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Tapi insya Allah ya puluhan tahun lalu saya memang udah begitu. Nggak di kampung kita, nggak di mana. Kalau apalagi kampung orang dah, jangan coba-coba itu di Jakarta sampean, Cengkareng, Kapuk, itu bisa mobil kita dipecahin atau spionnya diambil, bannya dikempesin, naudzubillah. Ya kecuali memang orangnya jahat. Kita lagi parkir mobil ban dikempesin, itu memang sifat jahat. Mobil kelihatan cakep, kemudian dicoret pakai paku, pakai apa, itu niat jahat. Namanya kecelakaan tuh, musibah. Ya janganlah kita. Masa kita orang Islam melihat, misalnya Bang boleh nih mobil di luar. Lah kalau saya iseng mah bisa aja Bang, malam-malam gua apain tuh, beli, nggak usah. Itu namanya orang jahat, nggak usah Pak. Mau orang punya motor cakep, mobil cakep apa di luar. Ya alhamdulillah Bang boleh aman-aman aja ya, nggak ada maling, nggak apa. Padahal kita juga tahu ada CCTV atau kagak ya. Tapi kita itu yang penting abang udah punya kunci tambahan, udah tawakal sama Allah. Anda sudah tawakal sama Allah hilang-hilang juga, itu beda. Tapi sudah dikunci double, kasih alarm kayak kasih apa kayak. Ibarat Pak D naruh sapi, ya kan Pak D,
diikat dulu tuh sapinya, baru tawakal, taruh di kandang, bikin kunci, Bambang. Jangan sapi ditaruh pinggir jalan, diambil orang, hilang, nangis kita. Jadi Rasulullah yang dimaksud tawakal itu kambing diikat dulu, hilang, beda urusannya. Itu namanya orang ikhtiar. Di rumah sama, kampung Bulak mah aman sini, rumah nggak dikunci, pagar nggak dikunci, tidur baik, istri, suami, anak kita tidur, hilang apa hilang? Kalau ada motor hilang, ada dia masuk rumah kita, kemudian ada handphone hilang, jangan nyalain malingnya, ya nyalain diri kita sendiri. Itu kira-kira. Itu menjaga lebih baik daripada setelah kejadian. Tapi andaikan kita udah naruh hilang-hilang juga, itu kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin barang yang diambil itu adalah sesuatu yang memang udah Allah takdirkan, melalui itu diuji keimanan kita. Tapi sebaik-baiknya kita sebagai manusia harus menghindari jangan berbuat jahat. Kalau kita dijahatin, jangan kita berbuat jahat. Tapi kalau sudah dijahatin terus-menerus, ada CCTV dan kemudian ada alat bukti, yang nggak apa-apa, sampaikan bahwa itu adalah kejahatan dan itu ditegur juga boleh, ya kan. Kalau yang terkait dengan kesombongan tadi, maksudnya orang itu tidak boleh petentang-petenteng karena memiliki sesuatu, itu nggak boleh. Tapi perasaan orang bisa aja berbeda, ya Pak Khotib. Sebenarnya kita mah nggak sombong, kata orang lain sombong, adalah susah lagi. Itu perasaan, berarti sebenarnya nggak niat sombong, ya kan? Orang lain mungkin melihat lagi nggak enak, ya buruk sangka. Jangan apa ya, nggak usah kita bilang. Memang membersihkan hati itu susah, Pak. Kalau di Quran itu apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum man yakula lama akhihi maytawakkaltu wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat. Jangan kita gampang suudzon sama orang. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Bagian dari suudzon itu adalah dosa. Wala tajassasu. Senang banget bikin tajasus. Nah, ini kita hindari. Naudzubillah. Makin tambah umur, kita makin merendah diri. Makin tambah umur, makin kita muhasabah. Tambah umur, kita makin takut dosa. Tambah umur, makin takut kita juga bakal kembali kepada Allah. Ini hari ini tadi yang meninggal dunia ulama besar. Di Haji Sofyan Nidhomi. Ulama besar di Nikmat sini, ini Pondok Pinang. Meninggal, ya Allah, kita kehilangan ulama, penceramah juga beliau, mudah-mudahan ahli jannah dan dinaikkan derajatnya oleh Allah, ya. Kehilangan ulama satu, tapi ulama kita masih banyak, cuma kita tetap sedih ketinggalan ulama. Kalau ulama mah dari ujung ke ujung, alhamdulillah. Maka dilihat dari indikasi ulama Indonesia masih banyak, kayaknya kiamat Bang Bule masih jauh juga kiamat mah. Iya, walaupun di Quran bilangnya apa? Kiamat sudah dekat. Bahkan ada sinetronnya itu, ada film XX1, kiamat sudah dekat. Tapi dekatnya Allah itu ratusan tahun ternyata, kan. Kenapa? Ahli zikir masih ada, la ilaha illallah, kita ada zikir. Malam Selasa, ya kan, masih ada ratiban. Malam Jumat masih ada yasinan, ya. Alhamdulillah. Selama masih ada ulama yang zikir kepada Allah, masih ada yang ibadah, kiamatnya insya Allah masih jauh-jauh juga. Itu doa kita, kan. Amin. Dan jangan sampai kita ngalamin kiamat. Lebih baik meninggal duluan daripada ngalamin kiamat. Saking hebatnya itu kiamat. Minal muslimin fil majalis. Siapa yang ngucapin salam, misalnya kita lagi duduk ini, assalamualaikum, salam. Ada acara pernikahan, kita kumpul, assalamualaikum, salam. Ada sunatan, assalamualaikum. Ada hajatan perkawinan, kita datangnya belakangan, assalamualaikum. Jawab tuh Pak, waalaikumsalam, salaman. Itu bagian dari akhlak. Qala sallallahu atawadu ma'an itu syarafi. Bermula tawadu itu menjadi sasaran dari sebuah kemuliaan. Jadi orang tawadu sebenarnya mulia. Kenapa begitu? Di atas orang kaya masih ada yang kaya, ngapain kita sombong? Di atas orang pinter masih ada baik yang pinter lagi. Mereka yang sarjana S1, ada yang sarjana S2. Jadi jangan sombong yang S1. Yang sudah sarjana S2 petentang-petenteng, masih ada yang doktor.
Yang ada doktor jangan betentang-betenteng, ada profesor. Nah, profesor juga sebenarnya bukan pinter-pinter amat. Profesor itu hanya ahli di bidangnya. Kalau kesehatan, profesor kesehatan. Pertanian, profesor pertanian. Agama, profesor agama. Teknik, profesor teknik. Di atas itu ada siapa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Semua itu masih ada Allah yang maha alim, yang maha mengetahui. Apa itu ayatnya? Kan ada tuh War-Rahmanur Rahim, Al-Alimul Khabir, ya alim, ya khabir, ya alim, ya khabir. Ya Latif, Allah Latif. Jadi Allah tuh maha segala. Ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak. Misalnya dia ngaku kaya, ya Goni, ya Hamid, ya Goni, masih ada yang lebih kaya lagi. Nah, ya Goni, ya Mughni. Itu masih ada yang kaya. Siapa yang paling kaya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang punya hak takabur, siapa yang punya hak takabur? Allah. Manusia nggak boleh takabur. Makanya ayatnya apa dia? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Bukan ya. Yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wal azizul hakim. Itu sifat Allah Azizul Hakim. Ada itu loh Pak Bambang. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Boleh nggak mutakabbir? Boleh. Siapa? Allah doang. Jadi manusianya nggak boleh, ya kan? Mutakabbir itu hanya dimiliki Allah. Tadi itu apa itu? Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, hanya Allah. Baru punya nasi padang, bisnis 4 tempat terus songong petentang-petentang, nggak boleh juga. Ada yang punya nasi padang 100 cabang. Misalnya kayak gitu dah. Kita misalnya punya jabatan juga, lah baru jabatannya eselon berapa masih ada eselon 1. Di atas eselon 1 masih ada menteri dan presiden. Mau ngapain juga kita sombong? Ya memang hidup ini adalah ujian, menata hati. Jadi ketika kembali kepada Allah, hati kita itu udah bersih. Ya emang susah ya. Bismillah ya, harus bisa Pak. Sebenarnya tekniknya itu Bang Bule diajari toriko itu puasa sebenarnya. Orang yang rajin puasa itu lama-lama kan membersihkan hatinya. Amang ngurangin makan sebenarnya. Pade, ngurangin makan bukan karena nggak doyan makan. Makanan masih doyan semua tapi dikurangin. Ya, ngurangin makan itu kan ngurangin nafsu. Orang kalau lapar melulu atau puasa melulu kan ngomongnya jadi nggak banyak. Jadi latihan membersihkan jiwanya seperti itu. Itu kalau orang toriko ya. Ya sama kayak istri saya itu. Puasa Senin Kemis pasti. Itu belum kalau diniati puasa 40 hari. 40 harinya nggak makan nasi terus. Nggak makan bernyawa, daging, ayam, ikan kan bernyawa tuh. Yang bernyawa tuh nggak dimakan, nasi boleh dibalik. Ada juga yang nggak makan sama sekali, makannya hanya sayur-sayuran. Itu juga hanya apa sih? Latihan mengendalikan hawa nafsu. Ya kalau yang bisa, ya kalau kita belum bisa latihan yang lain, pakai zikir, pakai dan lain-lain sebagainya. Al-karamut taqwa wa syarafu at-tawadu. Bermula kemuliaan itu adanya di takwa dan yang lebih mulia lagi di tawadu. Wal yakin al-ghina, dan keyakinan itu menjadi kecukupan. Orang yang punya yakin yang tinggi itu udah kaya namanya. Kullu dzi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang enggak suka. Shahibuha illa tawadu. Ya, pasti ada yang nggak suka sohibuha, orang yang memiliki kenikmatan itu kecuali tawadu. Kalau orang yang punya kenikmatan dianya tawadu, itu jarang dihasati orang maksudnya. Tapi harus siap mental, orang yang punya nikmat pasti ada yang hasad. Hasad tuh nggak suka. Ya Pak De ya? Saya nggak punya motor, Pak De punya, saya hasad. Motor saya lebih butut, Pak D motornya baru. Misalnya kita hasad kepada Pak D. Pak D ada order bisnis besar, saya bisnisnya kecil, saya hasad pada Pak D. Warung Pak D lebih gede daripada warung saya. Nah, itu hasad itu di situ. Itu godaannya luar biasa orang yang punya nikmat. Ada orang pinter,
yang dihasati orang yang di bawahnya lagi. Orang yang di bawah kita pasti hasad. Ya, naudzubillah min dzalik. At-tawaddu min akhlaqil anbiya. Tawadu itu akhlaknya para nabi. Wa takabbur min akhlaqil kufar wal faraina. Adapun sombong itu akhlaknya orang kafir dan Fir'aun. Faraina itu Fir'aun. Fir'aun itu sombong apa sombong? Bukan sombong lagi kalau Fir'aun itu raja di raja, ya kan, kisahnya luar biasa itu. Fir'aun itu harta kekayaannya kayak apa tahu ya, Bi? Ya, naudzubillah min dzalik ya. Tapi matinya kemana, Bi? Tenggelam di lautan. Kalau pergi ke Arab Saudi itu ada Laut Merah. Konon ceritanya Laut Merah itu Fir'aun ngejar Nabi Musa, ya kan. Kemudian di tengah perjalanan itu siapa, Nabi Musa bukan membelah lautan, dilempar itu tongkatnya, itu lautannya kemudian menjadi daratan. Tapi pas sudah Fir'aun di tengah daratan itu, tiba-tiba Allah memerintahkan yang lain menjadi lautan lagi, maka tenggelamlah itu Fir'aun. Kemudian nyawa dia udah sedikit lagi baru Fir'aun bilang, saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Nabi Harun. Tapi sudah telat, nyawanya udah tenggorokan. Jadi tobat itu nggak bisa kalau udah mati. Kalau Fir'aun itu percaya kepada Nabi Musa terhadap Tuhannya dan ajarannya, mungkin diterima. Makanya orang dosanya segunung apapun, kalau sebelum mati dia tobat, insya Allah diterima. Jadi nggak usah takut kita. Dan Allah tuh Maha Ghafur. Kadang kita juga takut, Pak Bambang. Ya Allah, dosa saya banyak ini, diampunin kagak ntar di alam kubur nih. Itu ketakutan nggak usah, Pak. Tetap aja istiqomah, ya kan? Jaga ibadah, istighfarnya banyakin terus, sholat sunnahnya tambahin. Kalau tadinya nggak pernah sholat sunnah ya sunnah, nggak pernah bangun malam ya kalau bisa bangun malam, nggak pernah baca Quran ya baca Quran, nggak pernah sedekah ya sedekah. Man takabbara 'alal fuqara, siapa yang sombong terhadap orang fakir, la'anallah, Allah akan laknat, naudzubillah ya Allah. Nah, ini harus dijaga, ini latihan hati juga nih, mainannya hati nih. Bukan main baper, bukan Pak Bambang. Mainan hati, naudzubillah ya Allah. Wa man takabbara 'alal ulama, nah ini parah lagi tuh. Siapa yang sombong terhadap para ulama, para guru, ya, para ustadz, ahzahullah, maka Allah akan merendahkan orang itu. Naudzubillah. Jadi kita terhadap orang yang di bawah kita juga jangan sombong. Dengan para ulama apalagi jangan sombong. Makanya kalau di Betawi itu kalau kita ketemu ulama satu rangkulan, kita minta cium tangan. Kalau dulu kita ngaji nih, bahkan minum gelasnya ulama aja kita minum. Di pondok pesantren bekas kopinya Pak Kiai kita minum, namanya ngalap barokah. Nah itu namanya ngalap barokah. Ya percaya nggak percaya deh. Kalau kita ke guru Banten kan sama, ke guru Banten, ke ulama-ulama, guru dulu tuh banyak tuh ya sini, ke ahli karomah ya. Sering-sering lah kita begitu. Kenapa Bang? Abang kalau lagi ziarah minum air di situ, ngalap apa namanya? Ngalap barokah kan? Ke Banten yang diminum apa? Air. Terus mandi apa? Mandi air juga, mandinya di situ. Bahkan di Banten tuh ada tempat pemandian keramat khusus. Ya kalau percaya atau nggak percaya dan silakan aja. Kalau kita mau percaya aja, karena ngalap barokah yang di makam situ ulama, waliullah, kali-kali aja tuh air memberkahi badan kita, membersihkan hati, pikiran kita. Ya nggak usah pakai nanti kalau saya mandi, ilmu saya jadi kebal, nggak usah begitu juga, nggak usah. Nawa itu karena Allah, mendapatkan air karomah, diminum insya Allah sehat, amin. Makanya di akhir-akhir kita punya perjalanan, kalau masih ada waktu, Pak De, diagendakan sering-sering ziarah. Ya memang Pak De enakan mancing daripada ziarah Pak De. Kalau mancing jam berapa aja berangkat, diajak ziarah, minggir. Saya nggak usah ikut Pak Ustadz, biar istri saya aja. Nah ini, jadi mulai hari ini Pak De dibalik. Mancing juga penting, ziarah juga penting. Sampai ditanya itu Teh Iyo Banten, iya elah, disambelin mentah, pakai pete, sayur asemnya belum mateng Bi. Tapi udah enak aja. Nanti kapan kita Isra kita ke sana ya. Insya Allah. Astagfirullah.
Rabbana astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman